Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, di antara hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya kepada anaknya adalah membaguskan adabnya dan memberikan nama yang baik. Umar mengatakan bahwa di antara hak anak terhadap orang tuanya adalah orang tua harus mengajarinya baca tulis dan memanah serta tidak memberinya rezeki kecuali yang halal lagi baik. Diriwayatkan pula dari Umar bahwa ia mengatakan, nikahilah wanita yang soleh karena unsur keturunan itu berpengaruh. Seorang Badui Arab pedalaman telah berbuat baik kepada anaknya dengan memilihkan ibu yang baik bagi mereka. Ia mengatakan dalam bentuk syair, kebaikan pertamaku untuk kalian adalah pemilihanku pada wanita sebagai ibu yang baik nasabnya dan tampak kesuciannya. Para pendengar yang budiman, seorang muslim yang baik mengakui bahwa anak mempunyai hak terhadap orang tuanya yang harus dipenuhi di samping adab-adab yang harus dilaksanakannya, yaitu berupa memilihkan ibu yang baik, memberi nama yang baik, menyembelihkan akikah atas namanya pada hari ke-7 sejak kelahirannya, mengkhitannya, menyayangi dan berlaku lembut terhadapnya, memberinya nafkah, mendidiknya dengan baik, memperhatikan pendidikannya dan pengajarannya serta menanamkan ajaran-ajaran Islam dan melatihnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnah serta membimbingnya sampai anak kita dinikahi. Apabila telah sampai anak kita dinikahkan kepada seseorang, apabila telah dewasa, kemudian menawarkan pilihan untuk tetap dalam memeliharanya atau mandiri dan membangun kemuliaannya dengan usaha sendiri. Hal ini berdasarkan dalil-dalil dan dari Alkitab dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Kemudian Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya, malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam ayat ini terkandung perintah untuk memelihara keluarga kita dari ancaman api neraka, yaitu dengan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mentaati Allah menuntut pengetahuan tentang apa-apa yang diwajibkan oleh Allah untuk ditaati, dan ini tidak datang begitu saja tanpa dipelajari, tanpa ilmu pengetahuan. Karena anak termasuk keluarga, maka ayat ini menunjukkan kewajiban orang tua untuk mengajari anaknya, mendidik anaknya dengan ilmu agama sejak dini, mendidik anak untuk mengenal Allah, mendidik anak tentang ketauhidan, membimbing mereka ke jalan yang benar, dan menuntunnya kepada kebaikan serta mentaati Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhkannya dari kekufuran,
kemaksiatan, hal-hal yang merusak dan buruk, yang dengan itu semua bisa melindunginya. Yang dengan itu bisa melindunginya dari ancaman api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam ayat pertama tadi, para ibu hendaklah menyusui anak. Hal ini menunjukkan wajibnya orang tua memberi nafkah kepada anak, karena wajibnya memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui disebabkan karena dia menyusui anaknya. Dan Allah pun telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulu auladakum hasyata imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Al-Isra ayat 31. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda ketika beliau ditanya tentang dosa yang paling besar, engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu padahal dialah yang telah menciptakanmu. Engkau membunuh anak-anakmu karena takut ikut makan bersamamu, dan engkau berzina dengan istri tetanggamu. Larangan membunuh anak mengharuskan kebalikannya, yaitu menyayangi dan mengasihi serta menjaga fisik, akal, dan jiwanya. Nabi bersabda tentang akikah, anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelihkan untuknya pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Lalu saat itu pula dinamai dan dicukur rambutnya. Dalam hadis ini dan dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, fitrah kesucian ada 5, khitan, istihdad, mencukur bulu, kemudian memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Para pendengar yang budiman, dalam hadis lainnya Rasulullah berkata, muliakanlah anak-anak kalian dan baguskanlah adab mereka, karena anak-anak kalian itu adalah hadiah bagi kalian. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, sama ratalah dalam pemberian di antara anak-anak kalian. Seandainya aku boleh mengutamakan seseorang, tentu akan aku utamakan wanita. Dan beliau juga telah bersabda, suruhlah anak-anak kalian sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya pada saat mereka telah berusia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Para pendengar yang budiman, itulah hak dari anak-anak kita yang harus kita penuhi, baik itu sebagai ibu, begitu juga dengan sebagai ayah. Semoga kita mendapat menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita, dapat memenuhi hak-hak mereka. Dan semoga saja anak-anak yang kita didik dengan ilmu agama sejak dini dapat menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang dapat menjadi penyejuk bagi kita dan dapat mendoakan kita di saat kita telah tiada nanti. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.